Balik lagi di channel aku Sarah Billiard Entertainment di segmen BBB, Belajar Biliar Bareng. Hari ini kita bakal bahas timing, speed, apa itu sentakan, apa itu timing yang benar. Nah, banyak nih yang tanya, gimana sih cara pukulan biar spinnya masuk? Gimana sih cara timing yang tepat saat memukul? Terus bedanya speed sama power itu apa? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa bisa ada speed dan ada power. Kita jelasin secara sedikit detail, kita bahas sedikit menyinggung mengenai fisikanya, gimana bola bersentuhan, gimana speed dan power itu berkaitan. Tonton video ini sampai habis. Nah, yang pertama kita bahas timing ya. Jadi timing pukulan itu kita harus kena di saat speed kita naik ya, speed kita naik. Contohnya ini, gua gambar. Ini ada waktu ya, kita 1, 2, 3, 4, 5, anggap aja 5 detik lah. Ini kasarannya kayak seolah-olah mukulnya ini lambat ya. Nah, ini ada speed. Nah, di saat kita mukul itu harus waktu kecepatan naik, nggak boleh kecepatan turun. Jadi kronologinya gini nih, ini titik 0, titik waktu 0, kecepatannya anggap aja 10 km per jam, 20, 30, 40, 50, oke. Nah, ini di titik 0, titik kita tarik ke belakang ini titik 0 km per jam. Lalu di saat ini mulai, nah ini bersentuhannya di kecepatan berapa? Misal, ini di kecepatan 30 barusan. Jadi ini 0, naik 10, 20, 30, kontak ya, kontaknya di sini. Lalu pasti kecepatannya turun dikit, lalu berhenti. Nah, ini yang disebut dengan timing. Berarti timingnya jatuhnya di sini nih. Ini yang dibilang kenapa kalau mukul timingnya harus waktu naik. Sedangkan kalau kita mukulnya waktu kecepatannya turun, contoh, ini kita mukul ya, mau kenceng nih. Udah jauh, kecepatannya udah turun, baru kontak di sini. Ini namanya decelerate atau pengurangan kecepatan. Di saat kita mukul yang dibilang pukulannya ngambang. Kita mau pukul pelan, tapi tariknya kepanjangan. Kita mau pukul pelan nih, kita nariknya panjang, terus kita udah kenceng dulu terus memelan. Nah, ini yang bikin akurasi kita sering goyang, sering dibilang pukulan ngambang ya, panjang terus memelan. Nah, itu pukulannya nggak ngisi. Kalau kalian mau pukul pelan, tariknya pendek tapi selesai ya, tariknya pendek tapi selesai. Nah, ini jadi pukulannya lebih ngisi. Ini yang disebut timing. Kalian nggak boleh hit waktu kecepatan stick kalian menurun. Ini gue contohin. Jadi kalau mau pukul pelan, misal mau pukul di kecepatan 20 km per jam, kalian tarik kecil, kena, baru di sini ada penurunan, selesai. Oke, jangan sampai mukul waktu stick kalian kecepatannya menurun. Itu yang bikin decelerate. Lalu yang ditanyain, apa bedanya sentak sama speed? Jadi intinya sentak yang ini. Contoh ya, kalian bawa motor nih ya, kalian bawa motor, lalu kalian pengen motor ini, maaf ya ini gambar motornya, nggak pengen motor, oke. Nah, ini motornya ini punya jarak 10 meter, oke. Kalian butuh sampai di 10 meter ini 100 km per jam. Ya, kira-kira bisa nggak? Ya, kalau kalian cuma jarak 10 meter terus motornya harus jalan 100 km per jam, yang jelas pasti kalian geber sampai dia motornya arahnya nggak jelas, banyak nge-spin ya kan, terlalu memaksakan. Sedangkan kalau gua kasih jarak ini di 1 km, ini kan pasti lebih gampang. 1 km kan masih jauh nih, kalian bisa naiknya smooth nih, pelan-pelan, jalan di 10 km, lalu naik ke 20, ke 30, ke 40, ke 50, dan seterusnya sampai di 100. Nah, berarti berkaitan dengan jarak tarikan kalian. Oke. Ini yang disebut sentakan. Kalau kalian mau di jarak 10 meter tapi harus 100 km per jam ya, kalian cuma tarik dikit, cuma tariknya segini, pengennya 100 km per jam. Yang terjadi adalah sentakan. Nah, ini yang disebut sentakan. Beda dengan kalau mau 100 km per jamnya smooth, menggunakan speed. Tarikannya panjang, ini lebih smooth. Jadi sentak nggak sentak tuh bedanya cuma karena smooth nggak smoothnya pukulan kalian. Kalian mau 100 km per jam dengan smooth, kalian tariknya panjang. Ya, sama, speednya sama, cuma beda cara approach pukulan. Salah nggak?
probably ada orang yang beberapa kayak contoh Kelly Fisher ya. Kelly Fisher salah satu pemain cewek terbaik di dunia. Dia main menggunakan sentakan. Jadi dia tariknya selalu kecil-kecil doang. Tariknya kecil, dia hentak. Dia kecil, hentak. Jadi dia mainin speednya by feel tangannya ini. Seberapa cepat dia mau nyentak. Nah ini susah dikuasain, dan kalau buat bola-bola jauh, bola-bola pressure, menurut gua pukulan sentakan ini sangat-sangat bahaya. Ya, jadi kalian lebih baik menggunakan yang speed, yang jauh lebih terarah dan terkontrol. Nah, boleh nggak nyentak? Boleh. Tapi disaranin nyentak itu di tengah. Jadi kayak gini. Ini kalian kalau mau sentak nih ya, jalannya pelan dulu, terus kalian sentak di sini, baru kontak, dia penurunan speed. Jadi nyentaknya di tengah. Contoh ya. Kalian mau sentak, jangan dari 0, waktu 0 ini berhenti, ini kan titik 0 nih. Titik 0 berhenti, jangan kalian sentak. Kalian maju dulu, baru sentak di tengah, oke? Ini mau sama follow, tarik dulu, jalan dulu, baru sentak di tengah. Baru sentak di tengah, ya. Nah, itu yang bikin sentakan jadi punya arah dulu, baru kalian pakai percepatan menggunakan otot dikit lah. Ya, tapi gue tetap nggak saranin, gue percaya kalau pukulan yang smooth lebih bagus akurasinya dibanding pukulan yang ada sentakannya. Sentakan dipakai di saat misal kayak gini nih, kalian butuh speed kencang tapi tarikannya posisinya biasanya kecil doang, atau bridge kalian terganggu nih. Nah kayak gini, misalnya anggap aja nggak bisa nge-bridge sini, bisanya bridge sini. Nah ini kan kita mau kencang tapi tarikan kita cuma maksimal segini. Nah ini butuh ada sentakan dikit, tapi ingat, maju dulu dikit baru disentak ya, maju dulu dikit baru disentak. Jadi kalian punya arah dulu sebelum kalian menyentak. Kalau kalian dari 0 udah kalian sentak, nah biasanya bahaya, bakal ningkatin tekanan, ningkatin defleksi, dan inakurasi juga. Next kita bahas masalah power dan speed. Nah tadi power itu hasil ya, power itu hasil dari massa dikali kecepatan ya, kali sama dengan power ya, pakai satuannya Newton ya. Jadi masanya berapa, massa dari stick ini ya, dari bola ini. Tapi kan lebih kita kan mukul pakai sticknya, berarti kita kasih speed di sticknya. Jadi misal stick ini beratnya misal 20 oz berarti sekitar 560 gram dikali kecepatannya berapa ya, dikali kecepatan berapa kira-kira, nah nanti menghasilkan tenaga, power. Nah yang dibilang hentakan, jangan pakai otot. Nah pakai ototnya kayak gini nih jelasinnya. Ini ya, ini anggap aja ini bola putih, ini stick kalian. Anggap aja sticknya ini tetap lebih berat dari bola putih. Kan sini kan stick bola putih ini kan beratnya sekitar 160 gram, ya 170 ya, kira-kira segitu. Stick ini 500 udah hampir 3 kali lipatnya ya kan, udah pasti menang sticknya. Jadi kalian nggak perlu pakai otot lagi. Nah bedanya speed sama power ini kayak gini. Kalau kalian power, kalian bayangin kalian bawa truk. Jadi truk itu nggak kenceng, tapi tenaganya kuat banget ya. Kalau kalian pakai power, ini bullpen bisa dorong kotak tisu yang cenderung berat ini. Ini pakai power. Ini pakai power. Nah, dia nggak kenceng, tapi dia kuat. Nih kalian pakai otot, kalian bener-bener tekan ini ya. Terus kalian dorong. Ini bakal gampang banget. Tapi kalau kalian pakai speed ya, kalian bayangin kalian mau bolongin kotak tisu ini pakai stick kalian ya, pakai pulpen ini, pakai speed. Jadi kalian menekan cuma di satu titik ya. Misal kalian mau draw shot di bawah, terus kalian speednya kalian masukin, jadi yang bolong di sini, bukan mendorong. Kalau pakai otot nih percuma, kalian lambat sebenarnya. Yang kayak kerasa udah ngotot nih, udah pakai otot banget. Ternyata mundurnya jadi enggak. Jadi hentakan doang, dibanding dengan kalian smooth aja. Kalian nggak perlu takut orang sticknya udah lebih berat dari bola putih. Kalian relax aja. Salah draw shot, pakai speed aja. Ini udah mundur, kalian nggak perlu takut. Nah, kadang tuh orang mikirnya dengan otot yang kuat bisa mundur lebih jauh. Enggak. Iya, kalian menekan bola putih ini jauh lebih kuat, tapi nggak lebih cepat di satu titik. Karena main biar itu butuh spin. Kalian masukin top spin kanan, spin kiri, spin bawah, itu semuanya berhubungan dengan speed di satu titik. Jadi kekuatannya itu misalnya ada di sini, kalian pengen nusuknya di sini doang, lebih cepat, bukan kuat. Bedain kuat sama cepat, oke?
itulah dia perbedaan di mana speed dan sentakan, lalu power dan speed itu seperti apa. Jadi contoh kalau kalian sentak di awal, kalian langsung dari nol langsung naik, ini bisa goyang-goyang. Terus misal bisa kena di sini, speednya turun udah nggak karuan. Nah, jadi kalian harus sesmooth mungkin dengan cara mengatur jarak tarikan kalian. Mau speednya berapa dulu? Semakin kencang semakin jauh. Kalau mau semakin pelan ya tariknya kecil aja, nggak usah jauh-jauh. Ada beberapa contoh pemain kayak Chris Smalling, dia bisa pukul pelan dengan maksimum speed, maksimum backstroke. Jadi dia tariknya panjang tapi dia stagnan nih speednya. Dia bener-bener bisa tarik panjang, terus dia tetap stay di 10 terus. Ini datar. Nah, ini kontaknya di sini. Jadi dia bisa stagnan. Ini yang cenderung susah kalau dilakuin saat ada pressure, karena menurut gua kelamaan ya pukulannya. Jadi kalian main jarak tarikan kalian buat speed kalian. Contoh kalian mau sampai sini doang. Oke, berarti di follow misal speednya 2, jadi cuma tarik dikit, dorong. Oke, sampai sini. Gua mau sampai di sini, ya. Mau sampai di sini. Berarti tadi kalau speed 2 cuma sampai di sini, gua butuh sekitar ke speed 3 atau speed 5. Speed 3 atau speed 3,5. Kita dorong dengan tarikan speed 3. Nah, kalau speednya tarikannya seberapa panjangnya itu balik lagi ke latihan kalian ya. Gua udah punya referensi sendiri tarikan gua speednya berapa. Kalian mainin, anggap aja kalau kalian full tarikan bisa sampai 50 km per jam. Oke, kalian bisa mainin dia kenanya di sini, kena di sini, kena di sini, kena di sini, tergantung speed kalian mukul, tarikan kalian mukul. Jadi jangan sampai keluar hentakan, jangan sampai decelerate juga. Kalian nunggu sampai kecepatan sticknya turun yang bikin kalian goyang. Ya, kalian jangan pukulan harus selalu ngisi. Yang dibilang pukulan lo harus ngisi. Yang harus dibilang harus ngisi itu sebenarnya simpelnya adalah pukulan kalian selesai, ya, nggak ngerem. Jadi contoh kayak, takut mundurnya pengen sampai sini doang nih, terus kalian tarik panjang, kalian tarik. Nah, itu yang bikin pukulan kalian nggak ngisi kayak ragu-ragu gitu. Kalian nggak tahu speed kalian. Kalau kalian udah melatih cara kalian narik, ya, kalian tahu speed kalian. Misal gue mau sampai sini, balik kira-kira gue pakai speed 2. Oke, gue cuma tarik kecil doang 2, terus gue dorong. Oke, masih kekencengan. Nah, nanti belajar. Beberapa meja kan ada yang lebih licin, ada yang nggak licin. Berarti gue pakai speed 1 aja tadi. Oke, tarik 1, dorong. Oke, lebih pelan. Nah, kayak gitu. Jadi kalian harus bisa menyesuaikannya. Fungsinya punya standar pukulan dan kecepatan adalah kalau kalian main di meja baru, kalian bisa cepat adaptasi. Dan kalian bisa mengatur speed kalian dengan benar, nggak asal pakai feeling terus. Oke, jadi kuncinya yang pertama adalah jangan decelerate ya, jangan menurun speednya. Menurun speed. 2, jangan nyentak di awal. Lalu yang ketiga, bedakan power dan speed. Nah, semua harus kalian latih, kalian pahami. Ini tadi gua udah jelasin kira-kira analoginya. Yang speed terutama yang tadi kayak kita naik motor cuma 10 meter doang, kita butuh 100 km, akhirnya kita geber, ban kita udah goyang semua. Sama kayak pukulan kalian pengennya kenceng langsung di awal, goyang semua, arahnya nggak jelas. Santai aja, 10 km dulu, 20, 30, 40, sama kayak speed pukulan kalian. Itulah dia bagian kecil sedikit mengenai fisika dan pendekatannya tentang fundamental di pukulan biliar. Nanti masih dalam banget, ini baru-baru bener-bener tip of the iceberg ya, masih cuma ujungnya dari gunung es. Kira-kira apa lagi yang harus kita bahas? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe biar kita bisa belajar biliar bareng. See you guys.